Episode 96. Kalian hanya lulusan diploma dan entah sudah berapa pria yang diajak berguling di kasur, serta mendapatkan puluh ribu yuan dalam sebulan, tapi malah beli barang mewah palsu. Setelah berhenti sejenak, Natasha melihat Juwita lagi dan berkata, "Tas LV kamu ini harganya hanya 1.000 yuan di pasar barang A. Pura-pura menjadi pekerja kantoran dan dari kalangan elit. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu seorang putri? Apalagi syarat yang kamu ajukan, menyuruh Jensen untuk berbakti pada orang tuamu dengan memberi 5 juta yuan dan membelikan rumah adikmu. Kamu masih punya tangan dan kaki. Kenapa tidak kamu saja yang berbakti dengan orang tua? Kamu juga menyuruh Jensen memberimu total 20 juta. Kamu malas sekali. Kamu hanya memikirkan perutmu dan pakaian yang dikenakan. Tentu saja, jika kamu benar-benar seorang tuan putri, kamu layak mendapatkannya. Tetapi kalian tidak punya pengalaman pendidikan, tidak punya kemampuan, tidak cantik, tubuh tidak seksi, bahkan hal paling berharga dari wanita pun tidak punya. Kamu tidak lebih dari sekedar wanita murahan." Suara Natasha tidak mengeras, tapi itu sangat anggun. Ia menegur Lisa dan teman-temannya sampai mereka merasa sangat malu. Lalu, diam-diam Juwita menyembunyikan tas dari pasar barang A. Tidak sedikit orang berkumpul mengelilingi mereka. Melihat kejadian ini, mereka menertawakan ketiga wanita itu. Ketiga wanita payah itu benar-benar bermuka tebal. Jelas-jelas tidak ada hal yang dari segala aspek yang dimiliki oleh mereka. Sebenarnya apakah Lisa benar-benar menganggap dirinya seorang tuan putri saat mengajukan persyaratan tadi? Selain itu, kalian berani sekali menyuruh Jensen untuk bercerai? Apakah kalian tahu siapa istrinya? Dia Elena Lawrence. Natasha masih kesal. Elena Lawrence? Lisa dan teman-temannya serta Jensen masuk di SMA yang sama. Tentu saja mereka tahu Elena Lawrence. Ia dikenal sebagai wanita populer di SMA mereka. Lagi pula ia terlahir di keluarga terpelajar. Dari segala aspek yang mereka miliki tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Elena. Jangankan kalian, aku sendiri ingin mengejar Jensen, tapi aku pun tidak cukup layak untuknya. Natasha melanjutkan, sebelumnya kalian bilang kalau di dunia ini jika ingin mengejar seorang wanita, pria itu harus rela menggunakan uangnya. Tapi maaf, jika aku bisa menggunakan uangku, aku akan membeli bangunan ini dan mencari kesempatan untuk bisa bersama dengan Jensen sekali. Setelah mengatakan itu, Natasha melihat ke toko jas di sampingnya dan berkata dengan santai. Pesan semua satu set jas yang sesuai dengannya di toko jas ini. Ini adalah toko baju merek Armani. Jika semua jas yang ada di toko ini dipesan, bisa diperkirakan harganya lebih dari jutaan yuan. Petugas di toko itu telah melihat kericuhan yang terjadi di luar toko mereka. Mereka segera mengangguk. Baik, Nona Natasha. Kami akan segera melayani Anda. Nona Natasha, kata Mela dengan cemas. Seorang pegawai toko memandang Mela dengan jijik dan berkata, "Benar, dia adalah Presidir Downing International, Presidir Natasha." Saat ini jantung Lisa dan teman-temannya meledak. Mereka pun merasa bersalah dan malu. Mereka mengajukan persyaratan pada Jensen, seolah-olah mereka menghadiahkan Jensen, tapi mereka merasa ditolak oleh Jensen. Mereka pun kehilangan kesempatan terbaik mereka. Namun, demi bisa bersama dengan Jensen, Presidir wanita dari Downing International langsung memberi Jensen jutaan untuk jas mewah. Dalam hal pendidikan, apakah mereka bisa dibandingkan dengan Nona Natasha? Dalam hal kecantikan, apakah mereka bisa dibandingkan dengan Nona Natasha? Dalam hal kekayaan, apakah mereka bisa dibandingkan dengan Nona Natasha? Tidak heran Jensen tidak menghargai mereka. Itu karena mereka terlalu arogan dan juga berperilaku murahan. Lisa merasa bahwa harga diri dan martabatnya sebagai wanita telah menghilang. Ia menangis dan berteriak. Jensen, kamu memang pria brengsek. Aku sudah mengerti sekarang tentangmu. Jensen menggelengkan kepalanya. Aku ingin tanya, bagaimana bisa aku menjadi pria brengsek? Kalau kamu bukan pria brengsek, di sini ada banyak orang, mereka bisa menilaimu. Lisa menangis sambil berkata. Saat SMA, aku adalah wanita tercantik. Banyak pria yang mengejarku, tapi aku menolak semuanya dan malah memilih untuk bersama denganmu. Lalu, selama 2 tahun, apakah kamu mengirimkan aku bunga? Apakah kamu mengajakku makan di luar? Kamu bahkan sulit sekali untuk memberikan aku ponsel.
Kamu bisa membelinya dengan gaji setahunmu. Bahkan saat orang tuaku akan mengajakmu makan, kamu hanya membawakan buah-buahan. Apakah kamu tahu bagaimana marahnya orang tuaku padaku saat itu? Apakah kamu tahu bagaimana sepupuku menertawakanku? Aku tidak memedulikan hal ini, tapi aku kasihan padamu jika bersamamu. Siapa tahu setelah kamu kaya, lalu kamu malah mencampakkan aku seperti ini? Lisa mengatakan begitu saja. Jelas sekali kalau ia sombong, suka membanding-bandingkan, seolah-olah Jensen menyesal dan kasihan pada Lisa. Orang-orang di sekitar pun menghina. Beberapa pria biasa pun bahkan lebih kesal. Meskipun pemuda itu mengirimkan barang agak sedikit. Saat itu mereka semua sedang belajar, aku bisa membawa banyak buku. Wajah Jensen pun mendingin. Ya, aku memang jarang mengirimkan kamu bunga, tapi kamu jangan lupa, saat kamu sakit, siapa yang begadang untuk merawatmu? Saat kamu ingin makan es krim, siapa berlari belasan kilometer demi membelikan yang kamu es krim di sore hari? Dan siapa yang menabung uang makannya selama setahun penuh demi membelikan kamu ponsel untuk jadi hadiah ulang tahunmu? Lisa, saat itu aku memang miskin, tapi aku sangat perhatian. Jensen seketika berkata, sebelumnya kamu bilang, saat kamu bersama dengan Xavier, dia bersama dengan wanita lain. Dia itu pria brengsek. Tapi kamu? Saat kamu bersamaku, kamu bersama dengan orang dari keluarga Wilson itu. Kalau begitu, kamu apa? Dunia ini tidak berutang apa-apa padamu. Saat kamu mempertanyakan pada orang lain, tolong tanyakan dulu pada dirimu sendiri. Tidak semua orang akan melakukan suatu hal begitu saja untukmu. Saat Jensen menyelesaikan kalimatnya, Mal pun dipenuhi dengan kericuhan tepuk tangan. Tak hanya pria, bahkan para wanita juga bertepuk tangan untuk Jensen. Kamu benar-benar memalukan. Jelas-jelas kamu itu yang wanita brengsek. Masih berani minta balikan. Masih untung kamu tidak ditampar olehnya. Dia sudah sopan sekali padamu. Yang paling membuatku tertawa adalah wanita brengsek ini merasa sangat superior. Meminta 20 juta untuk hadiah pertunangan? Apakah dia layak mendapatkannya? Itu benar. Aku menghabiskan 5 juta untuk ke distrik merah dan di sana ada banyak wanita yang lebih cantik dibandingkan mereka. Kualitas mereka yang seperti ini, paling mahal 1.000 yuan semalam. Orang-orang pada mengejek mereka. Itu membuat Lisa dan teman-temannya makin malu. Mereka menghentak-hentakan kaki mereka dan meninggalkan mal dengan wajah suram mereka. Sebuah mobil mewah melaju menuju lelang amal. Di dalam mobil Jensen mengucapkan terima kasih. Kakak Natasha, sebelumnya terima kasih. Terima kasih untuk apa? Natasha menggelengkan kepalanya, kamu itu berhati lembut. Sedangkan wanita itu murahan sekali. Kenapa harus sopan kepadanya? Tidak, kamu tidak mungkin merendahkan dirimu padanya, kan? Bagaimana mungkin? Seketika Jensen menatap, perasaanku padanya sudah hilang sejak beberapa tahun yang lalu. Belum lagi sekarang aku sudah menikah. Oh ya, aku mendengar tentang pernikahanmu dengan Elena. Katanya itu diputuskan oleh para tetua. Ya. Sejak Jensen menjadi dokternya, Natasha diam-diam menyelidiki tentang Jensen. Itu demi kenyamanannya, jadi ia tahu tentang pernikahan itu. Jensen mengangguk seraya tersenyum pahit. Tentang pernikahan ini, apakah kamu juga menerimanya? Kudengar kamu masuk ke keluarga wanita. Itu karena saat itu aku hilang ingatan. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan menyetujui pernikahan ini. Saat ingatanku sudah kembali, nasi sudah menjadi bubur. Sejak saat itu aku ingin menjadi pria sejati, suami yang bertanggung jawab. Jensen menyentuh hidungnya. Natasha pun tercengang. Ia tidak menyangka kalau Jensen sangat bertanggung jawab dan memegang prinsipnya. Semakin sering berhubungan dengan Jensen, Natasha semakin menemukan bahwa Jensen adalah orang yang baik, adil, tapi memiliki prinsipnya sendiri. Jensen sangat mirip dengan mantan tunangannya. Terkadang ia bisa melihat bayangan mantan tunangannya pada diri Jensen.